Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ashabal fadilah, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat, hidayah dan inayahnya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini atas izin dan kehendak Allah kita bisa hadir di tempat yang mubarakah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam Allah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan yang paling terakhir. Dan setelah itu tidak akan pernah ada nabi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang luar biasa bagi nabi dan rasul kita, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para kiai, bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, tentu kita sekalian wajib bersyukur diberi nabi dan utusan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita sekalian dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih dalam suasana bulan Rajab. Di bulan Rajab ini banyak keistimewaan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an ada 4 bulan yang dinyatakan sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan, dengan makna lain bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, baru kemudian meloncat bulan Rajab, sebagaimana pada malam ini suasana kita masih di bulan Rajab 1444 Hijriah. Para kiai, bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di bulan Rajab ini kita mengharapkan keberkahan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di bulan Rajab ini, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barangkali selalu dilantunkan oleh bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Allahumma ya Allah, barik lana, berikan keberkahan atau mudah-mudahan keberkahan Engkau berikan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Engkau sampaikan, artinya mudah-mudahan Engkau ya Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan yang akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, bulan Rajab di dalamnya penuh dengan keistimewaan.
Allah juga mengagungkan bulan Rajab di samping 3 bulan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Mengapa di bulan Rajab ini ada peristiwa yang luar biasa penting, dan peristiwa ini tidak bisa dianalisa dengan intelektual manusia, tidak bisa dianalisa dengan logika, kepandaian, kepintaran manusia. Tapi dalam menganalisa peristiwa yang luar biasa ini harus menggunakan logika kemahakuasaan, kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini? Di dalam berbagai macam literatur kitab dengan pengarang yang berbeda banyak dijelaskan. Kalau puasa sunnah semuanya seirama, bahwa kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah di bulan Rajab ini. Bahkan bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika malam Jumat pertama masuk bulan Rajab, semua para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul di sekitar Ka'bah, dan semuanya pada memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah bertanya kepada para malaikat yang berkumpul di sekitar Ka'bah, "Wahai para malaikatku, apa yang engkau inginkan dariku?" Malaikat dengan serempak menjawab, "Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa, kekhilafan dan kesalahan bagi umat Rasulullah yang sedang melaksanakan puasa di bulan Rajab." Allah menjawab, "Kalau itu sudah aku ampuni semuanya." Mudah-mudahan para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, walaupun hanya 1 kali, mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan kehendak oleh Allah untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab mumpung masih pertengahan ini. Bagi yang belum puasa, mudah-mudahan Allah memberikan kehendak untuk juga melaksanakan puasa di bulan Rajab ini, karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, sengaja saya bawakan referensi tentang bagaimana mulianya bulan Rajab ini. Memang bulan Rajab ini disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah. Para ulama sepakat menafsirkan Syahrullah ay Sahrul Istighfar, bulan istighfar, bulan memohon maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah dalam beberapa redaksi sabdanya menganjurkan dengan tegas di bulan Rajab ini kita sebagai umatnya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan, kekhilafan yang telah kita lakukan. Ada sebuah pertanyaan, apakah amalan cukup dengan istighfar? Baca Quran dan sholawat tidak boleh? Oh enggak. Utama amalan di bulan Syahrul Rajab ini adalah istighfar. Bukan berarti kita melakukan amalan baik yang lainnya dilarang. Bersolawat dianjurkan, baca Quran dianjurkan. Memang ada hadits di bulan Rajab ini memperbanyak, bukan tidak boleh melakukan amal yang lain, memperbanyak istighfar, permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa dan kekhilafan. Itu di bulan Rajab. Kalau di bulan Sya'ban, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang perintah sholawat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Ramadan, anjuran Rasulullah, kita sebagai umatnya dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, karena
Ramadan juga disebut sebagai syahrul Quran. Memperbanyak bukan berarti melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya dilarang. Justru Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, di sini dijelaskan bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Mi'raj. Di kitab ini memang saya bawa kitabnya karena memang tidak hafal, apalagi nanti yang terakhir hadisnya cukup panjang. Biar tidak hanya menukil dengan mengira-ngira, saya bacakan redaksi kitab. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini biar kita seperti sorogan saja. Saya tidak memposisikan sebagai penceramah di sini, tapi hanya mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang termaktub dalam kitab ini. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad qala adalah bersabda. Makna nahunya kan begitu. Kadang-kadang ada orang yang tidak paham, tapi ya begitulah. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu lailatal mi'raji nahran ma'uhu ahlu minal asali wa abrahu minal thalji wa atyabu minal miski. Fakultu li Jibrila ya Jibrailu liman hadha? Qala liman shalla alaika fi Rajabah. Ini kata Rasulullah, ra'aitu lailatal mi'raj, ra'aitu, ini saya melihat, kata Rasulullah. Ini Rasulullah menceritakan pengalamannya ketika dipanggil Allah. Ketika mi'rajna menghadap Allah, Rasulullah juga sempat dibawa rekreasi ke surga dan neraka atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah melihat langsung seperti apa neraka dan seperti apa surga serta para penghuni-penghuninya dan kenapa mereka sampai di situ. Oleh karena itu Rasulullah bercerita, ini ibu-ibu sekalian, ra'aitu, saya melihat lailatal mi'raj, ketika malam mi'raj naharon, melihat apa? Melihat sungai. Bahwa di surga itu ada sungai, ma'uhu akhlu minal asli, yang airnya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya manis, lebih manis dari madu. Madu di sini ibu-ibu, ya madu, jangan dikonotasikan yang lain, bapak-bapak. Karena definisi madu kadang-kadang ganda. Ada madu jamu, ada madu poligami bagi laki-laki. Ini bukan madu yang poligami, tapi madu yang biasa disebut, yang dipakai untuk campuran jamu oleh para bapak dan ibu-ibu sekalian. Madu, bahasa Madurana madru. Ya. Lah rasanya air itu, kata Rasulullah, lebih manis dari manisnya madu. Wa abartu minas salji. Suasananya, keadaannya air itu lebih dingin minas salji, dari salju, dari es, bahkan jauh lebih dingin, kata Rasulullah. Wa atyabu minal miski, dan harumnya air itu lebih harum dari minyak wangi misik. Misik ini jangan diukur dengan parfum Indonesia, Pak. Jangan diukur dengan parfum dunia. Jauh lebih harum misik. Tetapi kebetulan, kata Rasulullah, air yang ada di surga ini harumnya lebih harum dari minyak wangi. Fakultu, maka kata Rasulullah, saya bertanya kepada Jibril. Fakultu, berkata siapa Rasulullah? Berkata kepada siapa? Artinya bertanya di Jibrilah, kepada Jibril. Rasulullah heran, loh ini sungai kok airnya luar biasa, airnya harumnya lebih dari parfum
dinginnya lebih dari es, rasanya manisnya lebih dari madu. Ini sungai apaan? Lah kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril. Fakultu di Jibrila, maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibrailu, liman hadza? Wahai Jibril, milik siapa sungai dengan rasa dan aroma yang luar biasa itu? Ini Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril yang mendampingi Rasulullah ketika ketemu dengan sungai tersebut di surga, Bapak Ibu sekalian. Qala, berkata siapa Jibril, liman sholla alaika fi rajab. Liman, sungai dengan luar biasa rasa dan aromanya itu miliknya orang, atau yang akan dirasakan, dicicipi oleh orang. Orang siapa? Sholla, yang membaca sholawat alaika atas engkau ya Rasulullah fi rajab, di bulan Rajab. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di samping amalan sunnah yang dipedomi oleh Rasulullah, kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab. Jangan lupa juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat ini Bapak Ibu sekalian, amal ibadah yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi dengan amal-amal baik lainnya. Kalau kita sholat, cara berwudu tidak benar, salah, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyumbang masjid Baitur Rahman, memberikan santunan kepada anak-anak yatim, memberi bantuan kepada madrasah-madrasah yang butuh kita bantu, 100 juta, 200 sampai 1 miliar, tetapi tidak diniatkan ikhlas karena Allah, maka infak dan sedekah kita tidak akan pernah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mengucapkan sholawat, membaca sholawat kepada Rasulullah, jangankan kita tidak ikhlas, riya pun kita, sholawat kita masih diganti dengan 10 kali sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang kita lakukan tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sebuah keterangan di kitab lain, ada seorang syekh bermimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu si syekh ini bertanya, ya Rasulullah, engkau telah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada orang yang bersolawat 1 kali itu dengan solawat 10 kali. Apa benar itu ya Rasulullah? Dan bagaimana itu maknanya? Rasulullah menjawab, naam, benar. Orang yang bersolawat 1 kali kepada Rasulullah dan diganti atau dibalas 10 kali solawat, solawat dalam makna solawat Allah adalah rahmat, kasih sayang diberikan Allah kepada kita 10 kali, itu bagi solawatnya orang-orang yang lupa dan tidak terlalu memperhatikan adab-adab bersolawat. Contoh, sambil makan rujak dan tidak serius betul bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau lagi bercumbu suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Lupa dengan solawatnya, hanya sekedar karena ya keluar bacaan solawat, maka balasan yang 10 kali lipat itu untuk orang yang demikian. Ditanya, bagaimana orang yang serius solawatnya dengan memperhatikan adab-adab yang Rasulullah? Kan adab-adab orang bersolawat kan ada, Pak. Sebagaimana diketerangkan dari berbagai macam kitab, orang bersolawat kepada Rasulullah adabnya yang pertama, upayakan suci dari hadas kecil dan besar. Kalau perlu pakaian yang dipakai adalah pakaian yang termahal, pakai dan gunakan parfum yang harganya juga mahal-mahal,
menghadap kiblat dan bersolawat kepada Rasulullah. Kalau orang yang demikian ya Rasulullah, berapa balasannya? Rasulullah menjawab, itu akan dibalas berlipat-lipat yang tidak ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibayar berlipat-lipat ketika bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saking mulianya figur pemimpin yang namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang lain, Allah tidak pernah mengikuti dan melakukan. Bahkan perintah solat pun ketika diberikan kepada Rasulullah, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj dipanggil oleh Allah, dijalankan oleh Allah menuju Allah, yang salah satunya menerima perintah solat, Rasulullah mengajukan dispensasi dari 50 kali sehari semalam, pada akhirnya setelah ketemu dan atas pertimbangan Nabi Musa alaihi salam menjadi 5 kali 1 hari 1 malam. Ini adalah berkas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintah kepada Rasulullah dan umat Rasulullah salat. Allah tidak pernah melaksanakan salat, Bapak Ibu. Allah memberikan perintah lewat malaikat Jibril atas kewajiban zakat. Allah tidak pernah berzakat. Ada perintah-perintah wajib yang lain, Allah tidak pernah juga mengikuti apa yang diperintahkan. Tapi sholawat, ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah bersolawat kepada Rasulullah, para malaikat diperintah bersolawat kepada Rasulullah, orang-orang yang beriman diperintah sholawat kepada Rasulullah, Allah juga bersolawat kepada Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan dan keistimewaan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, para ulama menyatakan bahwa bulan Rajab juga disebut sebagai Syahrullah. Kata ulama sepakat makna Syahrullah itu adalah Syahrul Istighfar. Rajab ini tempat dan kesempatan kita sebagai umat Rasulullah, kata para ulama, untuk memohon ampun dari segala dosa-dosa kesalahan kita yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktunya. Oleh karena itu kita harus memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diperintahkan oleh Rasulullah dalam sabdanya sebagaimana dikutip dalam kitab ini. Saya bacakan lengkapnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rajab ini adalah bulan istighfar, di mana Rasulullah pun menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk kita melakukan taubat nasuhah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Rajab ini. Qala alaihi salatu wasallam, qala bersabda alaihi salatu wasallam, siapa Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Anibu, bertobatlah, memohon ampunlah, bertobatlah kalian semua, kata Rasulullah, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian semua, wastaghfiru, dan memohon ampunlah kalian semua, artinya kepada Allah. Tentang apa? Min dunubikum, dari dosa-dosa kalian semua. Wajtanibul ma'asi, wajtanibu, dan hindarilah, jauhilah al-ma'asi, perkara maksiat, fi syahril haram, di bulan haram. Apa bulan haram yang dimaksud di sini? Wa huwa Rajabu, ialah di bulan Rajab. Ini Rasulullah yang bersabda.
Kita diperintah oleh Rasulullah karena Rajab disebut sebagai syahrullah dengan makna para ulama ay syahrul istighfar, itu pun juga bercermin terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita diperintah di bulan Rajab ini untuk melakukan taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini, Pak, kalau kita buka di kamus Indonesia, tidak usah di kamus Arab, memang taubah ini kan bahasa Arab. Taubat ini kalau kita buka di kamus bahasa Indonesia, itu diartikan kembali, penyesalan. Kita menyesal terhadap dosa-dosa yang kita lakukan dan kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Ini taubat. Kalau sekarang saya beristighfar kepada Allah, apalagi di bulan Rajab ini ada perintah 70 kali pagi kita istighfar kepada Allah, 70 kali menjelang malam kita diperintah untuk istighfar kepada Allah, menyatakan bahwa kita ini adalah lemah, menyatakan bahwa kita ini banyak dosa, perbuatan salah, banyak melakukan maksiat kepada Allah. Diperintah oleh Rasulullah di bulan Rajab ini kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, perbuatan tergesa-gesa itu dilarang oleh Rasulullah. Perbuatan tergesa-gesa apapun dilarang oleh Rasulullah. Makan tergesa-gesa dilarang. Kenapa? Karena perbuatan keburu-buru, tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Kita tidak boleh mencontoh perbuatan syaitan. Oleh karena itu Rasulullah melarang kita melakukan perbuatan yang tergesa-gesa. Makan tergesa-gesa dilarang oleh Rasulullah, khawatir keselak. Jalan tergesa-gesa dilarang oleh Rasulullah, khawatir kesandung, dilarang. Tapi ada beberapa perbuatan yang harus kita tergesa-gesa, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat jangan menunggu usia tua, Pak. Karena bisa jadi setengah tua kita sudah dicabut roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bertobat jangan menunggu kesempatan luas. Bisa jadi ketika kesempatan kita sempit, ekonomi kita sedang dalam keadaan tidak enak, dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbuatan yang dibolehkan tergesa-gesa dan harus tergesa-gesa dan disegerakan, kata Rasulullah, satu adalah taubat. Nomor dua juga salah satunya menikahkan anak perempuan ketika sudah waktunya menikah. Mondok tidak mondok, atau mondok sudah selesai, kuliah sudah selesai, ada yang mau meminang, segera Pak dinikahkan, karena ini adalah perintah Rasulullah. Salah satunya juga yang harus ditergesa-gesain, mengubur mayit, harus tergesa-gesa ketika sudah tidak ada yang ditunggu. Kemudian yang keempat, mensegerakan membayar hutang. Kalau punya hutang dan mau dibayarkan ada, jangan diinvestasikan lagi, Bu. Segera bayar hutang, khawatir nanti hutangnya tidak terbayar, kemudian roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan masih mengambang karena belum dilunasi hutang kita selama kita hidup di dunia. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya disiplin, tadi sudah ditentukan tidak boleh lebih 30-40 menit. Ini tinggal 5 menit. Sebenarnya ada hadis panjang yang harus saya bacakan dan harus saya maknai. Tapi sebagai bekal tidak akan saya maknai satu persatu secara nahwu. Hanya akan kita jelaskan secara global saja, ini tentang taubat. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Rajab ini, bahwa begitu banyak perjuangan Rasulullah yang telah memperjuangkan kehidupan kita. Jangankan di akhirat, di dunia kepentingan kita diperjuangkan oleh Rasulullah. Tadi salah satunya kita contohkan ketika Rasulullah Mi'raj menerima perintah sholat dari Allah. Rasulullah pertama kali dapat perintah sholat
bagi Rasulullah dan kita sebagai umatnya 50 kali sehari semalam. Tapi alhamdulillah atas saran Nabi Musa alaihissalam ketika Rasulullah turun dari beberapa langit ketemu, diingatkan oleh Nabi Musa, disarankan untuk minta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari 50 turun 30, turun 10, yang pada akhirnya bolak-balik Rasulullah menuju Allah dan pada akhirnya Allah memerintahkan kita sholat 50 kali, 5 kali sehari semalam. Dapat dibayangkan, Bu, andaikan 50 kali, saya tidak bisa membayangkan begitu beratnya. Karena memang kita diciptakan ini sebagai makhluk yang sering pelupa dan ngelamun. Ini Rasulullah yang menyatakan, seandainya 50, banyak waktu yang tidak kita laksanakan sholat itu. 5 kali saja kadang-kadang hanya capek sedikit, subuhnya telat, atau mungkin 12 ke duhur, kadang-kadang asarnya juga telat. Ini 5 kali, apalagi 50 kali. Tapi atas perjuangan Rasulullah, begitu Rasulullah semangat memperjuangkan kepentingan kita sebagai umatnya, berhasillah Rasulullah mengubah 50 kali menjadi 5 kali. Taubat pun begitu, Bu. Taubat sebagaimana dinukil dalam kitab ini, Rasulullah juga ini yang memperjuangkan tentang tenggang waktu taubat. Awal mulanya taubat itu, Pak, umat Rasulullah, awal mulanya taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun sebelum kita meninggal dunia, baru diterima. Kalau kita misalnya tinggal 1 tahun mati, di usia kurang 8 bulan meninggal, kemudian kita bertobat, maka tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sudah melampaui, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya. Tapi juga atas perjuangan Rasulullah sebagai nabi yang luar biasa, tidak memikirkan kepentingan dirinya dan keluarganya. Umat yang ada di benak beliau, ummati ketika beliau mau wafat, tetap umatnya. Bagaimana dengan umatku? Dan taubat pun ternyata tenggang waktunya berubah, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan redaksinya sebagai bekal, sebagai tambahan ilmu saja. Nanti kita jelaskan secara global, 4 menit selesai, kemudian kita akhiri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalam kitab ini, ruwiya an Jibril alaihi salatu wasallamu ja'a ila nabi alaihi salatu wasallam faqala ya Muhammad innallaha ta'ala yukri'uka salama wa yaqulu man taba min ummatika qabla mautihi bisanatin kubilat taubatuhu. Ini artinya singkatnya, Bu, ketika Rasulullah lagi enak-enak santai, ini kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah, yang pertama menyampaikan innallaha ta'ala yukri'ukas salam. Ini sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan salam kepada engkau ya Rasulullah. Wa yaqulu, Allah berfirman, apa firman Allah? Sampaikan kepada Muhammad, kekasihku, man taba min ummatika qabla mautihi bisanatin kubilat taubatuhu. Sampaikan kepada Muhammad, kekasihku, barang siapa di antara umatnya yang bertobat, artinya barang siapa orang-orang dari umat Rasulullah yang bertobat sebelum matinya 1 tahun, kubilat taubatuhu, maka aku terima taubatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqalan Nabi alaihi salatu wasallam, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibrailu as-sanatu li ummati kathiratun. Kenapa? Li ghalabatil ghaflati wa tulil amal, kata Rasulullah. Wahai malaikat Jibril, 1 tahun untuk umatku itu banyak. Kenapa? Karena umatku itu pelupa dan umatku itu panjang angan-angan, selalu termenung, selalu termenung. Ini kata Rasulullah.
Tidak mau Rasulullah itu. Kemudian fadhahaba, maka pulang malaikat Jibril, artinya menuju Allah lagi. Summa roja'a, kemudian datang lagi. Fakola, berkata Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, inna rabbaka yaqulu, sesungguhnya Tuhanmu berkata, berfirman, man taba qabla mautihi biyaumin kubilat taubatuhu. Barang siapa di antara umatmu itu ini mati, kata malaikat Jibril, barang siapa di antara umatmu ini mati atau wafat sebelum wafatnya itu 1 hari sebelum wafat, maka kubilat taubatuhu, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menolak lagi, Bapak Ibu sekalian, tidak mau. Faqala alaihi salatu wasallam, ya Jibrailu, al-yauma li ummati katsirun, 1 hari untuk umatku itu banyak ya malaikat. Fadhahaba, malaikat kembali lagi kepada Allah. Summa roja'a, datang lagi kepada Rasulullah. Faqala, kemudian berkata kepada Rasulullah, menyampaikan pesan Allah, ya Muhammad, inna rabbaka yaqulu man taba qabla mautihi bisa'atin kubilat taubatuhu. Ini, ya Muhammad, ada salam dari Tuhanmu, sampaikan kepada kekasihku, barang siapa di antara umatnya yang bertobat, ini, yang bertobat 1 jam sebelum mati, kubilat taubatuhu, maka aku terima tobatnya. Dari 1 tahun berubah ke 1 jam, Bu. Kalau mengacu kepada redaksi yang pertama tetap 1 tahun, jenengan mau meninggal 1 jam kemudian bertobat, tidak diterima oleh Allah. Ini berkat perjuangan Rasulullah berubah menjadi 1 jam. Faqala alaihi salatu wasallam, ya Jibrailu, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibrailu, hai malaikat Jibril, as-sa'atu li ummati katsiratun, 1 jam itu untuk umatku banyak, malaikat Jibril. Fadhahaba, ulang lagi malaikat Jibril. Summa roja'a, kemudian datang lagi. Faqala, kemudian berkata, ya Muhammad, innallaha ta'ala yukri'ukas salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan salam kepadamu. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, man mada jami'u umrihi fil ma'asi wa lam yarji ilayya qabla mautihi bisanatin aw syahrin aw yaumin aw sa'atin hatta balagha ruhul khulquma wa lam yumkin lahu annatku wal i'tidharu bilisanihi wa nadima biqalbihi qad ghafartu lahu. Artinya begini, Pak Jibril, sampaikan pada kekasihku Muhammad, udah usah dah, tidak usah 1 tahun, tidak usah 1 hari, tidak usah 1 tahun, tidak usah 1 bulan, tidak usah 1 hari, tidak usah 1 jam. Aku berikan dispensasi khusus kepada umat Rasulullah sang kekasihku, jika ada di antara umatnya yang mau meninggal, tetap aku ampuni segala dosa-dosanya selama ruh masih ada di kerongkongan dan tidak keluar dari kerongkongan. Dia itu getun, heran, di dalam keheranannya dia sudah tidak bisa ngomong, dia sudah tidak bisa berargumentasi dengan hatinya, tetapi heran, getun dengan hatinya dan memohon ampun kepadaku walaupun tidak bisa ngomong, tidak bisa berargumentasi, maka aku ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Artinya kita ini jangankan 1 jam, 1 tahun mau meninggal, sampai nyawa belum nyampe di kerongkongan, bahkan sampai kata Allah di kerongkongan masih ingat kepada Allah, getun dan heran atas kebesaran Allah, mengakui segala dosa-dosa dan kesalahannya walaupun tidak bisa berargumentasi, cukup dengan hatinya, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dalam hatinya, ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan kami mengaku kami salah ya Allah, ampunilah ya Allah. Apa kata Allah? Aku ampunilah, aku ampuni dia. Alhamdulillah kita punya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita punya pemimpin yang luar biasa yang selalu memperjuangkan kepentingan kita, bukan cuma di dunia, bahkan sampai di akhirat pun kita mudah-mudahan dapat pertolongan dan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan teriring dengan doa, mudah-mudahan di bulan Rajab ini sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berpuasa di bulan Rajab walaupun hanya 1 kali,
dan mudah-mudahan kita diberi kehendak dan kesempatan oleh Allah untuk beristighfar berkali-kali, dan mudah-mudahan yang paling akhir kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersolat sunnah Rajab. Saya temui di salah satu kitab, Bapak Ibu sekalian, amalan utama bulan Rajab itu satu, perbanyak puasa sunnah. Kemudian yang kedua, perbanyak baca tasbih Rajab. Kan ada tasbih Rajab yang diajari, subhanallah, itu subhanallahil hayyil qayyum, subhanallah, macam-macam, ada 3 itu dibaca 10 kali pertama, kedua dan ketiga. Kemudian juga kita oleh Rasulullah untuk memperbanyak sholat Rajab. Ternyata ini ada, Pak, dan dalilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sholat Rajab itu niatnya sama dengan sholat biasa, Bu. Nawaitu usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati niat sholat sunnah karena Allah. Itu dilakukan dalam petunjuk kitab, itu dilakukan 20 rakaat seperti tarawih, dan 23 dengan witirnya. 20 rakaat dijadikan 20 rakaat, setiap 2 rakaat itu salam, berarti 10 kali salam. Dan bacaannya pertama Al-Fatihah, setelah itu surat Al-Ikhlas, rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu somad, terus sampai 20 rakaat tidak ada bacaan surat yang lain dalam pedoman itu. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, rakaat pertama, kedua Al-Fatihah, Ikhlas. Setelah itu 2 rakaat berikutnya Allahu Akbar, Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Ini fadilahnya sangat luar biasa sebagaimana diterangkan oleh kitab. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sekali lagi untuk berpuasa sunnah di bulan Rajab, untuk selalu membaca tasbih Rajab, untuk selalu melaksanakan sholat sunnah Rajab, dan mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita juga ada kesempatan tetap bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Andaikan Rasulullah tidak diciptakan oleh Allah, jangankan kita, dunia, langit dan bumi tidak akan pernah diciptakan oleh Allah. Kenapa? Justru adanya Rasulullah Allah menciptakan langit dan bumi. Andaikan Allah tidak akan menciptakan sosok Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi, apalagi kita. Sekali lagi, mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah akan tetap bersyukur kepada Allah diberi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan teriring dengan doa mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan Rasulullah di surganya Allah. Dan mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Allah kelak. Dan mudah-mudahan kita yang ada di majelis ini nanti juga dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya mujibas sailin. Saya kira itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, ini sudah lewat 5 menit. Sekali lagi, apabila ada penyampaian yang kurang membuat enak Bapak Ibu sekalian, saya selaku manusia biasa mohon maaf, dan mudah-mudahan kita semua apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhirun ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.